Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah terdapat sebuah peringatan dari Rasulullah SAW mengenai 5 bala, 5 bencana yang akan timbul di tengah masyarakat bila mana 5 jenis pelanggaran berlaku. Kita tidak akan membahas kelima-limanya, kita akan membahas salah satunya saja, yang dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Artinya, dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku rahimakumullah, hadis Ibnu Majah ini memperingatkan kita, jika di tengah masyarakat para pemimpin yang seharusnya menjalankan, menerapkan, mengelola tegaknya hukum itu enggan untuk melaksanakan, mengaplikasikan, mengamalkan hukum-hukum Allah. Hukum Allah artinya hukum berdasarkan kitabullah, hukum berdasarkan apa petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala. Lalu bahkan kata Nabi, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka memilih untuk menganggap lebih baik yang selain dari yang diturunkan Allah Ta'ala. Maka jika keadaan seperti ini berlaku dalam sebuah masyarakat, niscaya Allah akan jadikan rasa takut menyebar di masyarakat tersebut. Nah, saudaraku rahimakumullah, salah satu fitnah zaman yang sedang kita lalui dewasa ini ialah bermunculannya para pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin di mana mereka enggan untuk menerapkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka memandang adanya hukum dan syariat atau perundang-undangan yang selain bersumber dari Allah Ta'ala sebagai hukum yang lebih baik dari hukum dan syariat Allah Ta'ala. Tidak ada dewasa ini negeri berpenduduk muslim sekalipun di mana pemimpinnya dengan tegas memberlakukan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan. Padahal justru ini yang menjadi ciri khas pemimpin orang-orang beriman, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim mengistilahkan para pemangku amanah di tengah masyarakat orang-orang beriman dengan istilah ulil amri minkum, para pemegang berbagai urusan di antara kalian wahai orang-orang beriman. Nah, di dalam menjelaskan dan menggambarkan ulil amri minkum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri minkum,
para pemegang urusan di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, sunnahnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dari surah An-Nisa ayat 59 ini jelas tegas Allah Ta'ala menggambarkan bahwasanya ulil amri minkum, para pemimpin di antara orang-orang beriman, para pemegang urusan di antara kalian adalah para pemimpin yang bila di dalam mengelola masyarakat itu mendapati adanya perselisihan, adanya perbedaan pandangan, maka solusinya mengembalikan kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, itulah ulil amri minkum yang sebenarnya. Sementara dewasa ini kita dapati the so-called Muslim leaders, para pemimpin-pemimpin dari kaum muslimin di berbagai penjuru negeri dunia ini, umumnya mereka lebih pede, lebih self-confident, lebih percaya diri untuk menerapkan hukum bikinan manusia daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya kekhawatiran bila mana mengembalikan urusan kepada Al-Quran dan Sunnah itu berarti hanya memperhatikan sekelompok kecil atau sebahagian saja dari masyarakat, yaitu masyarakat kaum muslimin, sementara tidak semua adalah muslim. Maka harus ada hukum yang netral, yang sifatnya bisa diterima semua pihak. Padahal Allah Ta'ala adalah yang maha adil, Allah Ta'ala yang maha tahu, Allah Ta'ala adalah yang maha kuasa. Bagaimana mungkin ketika Allah Ta'ala justru menyuruh kaum muslimin, apalagi para pemimpinnya, agar mengembalikan urusan kepada Al-Quran dan Sunnah? Itu berarti tidak netral, itu berarti tidak mendatangkan kebaikan. Makanya pada ayat berikutnya, ayat 60 surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengajukan suatu pertanyaan yang sangat penting kepada kita umat Islam ini. Alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asyaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak perhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim, mereka hendak merujukkan urusan-urusan mereka kepada taghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi Allah Ta'ala mencela orang-orang yang di satu sisi mengaku orang beriman, tetapi di lain sisi tidak mau menjadikan kitabullah, sunnah nabinya sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam berbagai urusan kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat. Malah dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 61 surat An-Nisa, Allah Ta'ala lebih jauh menggambarkan ciri orang-orang yang di satu sisi mengaku beriman ini, tapi di lain sisi mereka tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila Allahi wa ila ar-rasul
ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jadi bila dikatakan kepada mereka, marilah kalian tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kalian akan melihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Artinya, dengan segala daya upaya, mereka akan menghalangi siapapun yang berupaya untuk mengalihkan hukum yang bukan berasal dari Allah Ta'ala menuju hukum Allah Ta'ala. Mereka akan halangi sedapat mungkin. Dan mereka ini, yang menghalangi ini, yang bersikap negatif, menolak, mereka ini divonis Allah Ta'ala sebagai al-munafiqun. Dan al-munafiqun ini, ketika mereka menghalangi untuk tegaknya hukum Allah dan hukum Rasul, mereka bukan menghalangi dengan setengah hati, tetapi mereka digambarkan dalam ayat ini yasudduna anka sududa. Mereka menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita tidak perlu heran mengapa dewasa ini rasa takut begitu merajalela, begitu merebak di tengah masyarakat. Sebab perkaranya sangat jelas. Berdasarkan hadis Ibnu Majah ini, Nabi SAW sudah menyatakan, walam tahkum a'immatuhum kitaballahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan jadikan rasa takut di antara mereka. Saudaraku rahimakumullah, orang beriman yang cinta kepada Allah Ta'ala dan patuh untuk senantiasa tunduk kepada hukum Allah Ta'ala tidak mungkin memiliki rasa takut. Sebab rasa takut mereka hanyalah kepada Allah Ta'ala. Sementara orang-orang yang menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai reference, sebagai pemutus perkara, niscaya mereka punya rasa takut kepada selain Allah Ta'ala. Dan itulah yang senantiasa memelihara kegelisahan yang sifatnya masif di tengah masyarakat, kegelisahan massal yang harus kita akhiri. Dan caranya adalah dengan mempromosikan, dengan mengundang, dengan menawarkan agar diberlakukannya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala menetapkan hukum kecuali untuk kebaikan hamba-hambanya. Allah tidak punya kepentingan di dalam pemberlakuan hukum Allah Ta'ala ini. Satu-satunya yang berkepentingan justru adalah manusia, agar mereka merasakan keadilan yang sejati di tengah masyarakat, karena hukum yang berlaku tidak berpihak kepada siapapun, kelompok manapun, kecuali kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.